Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 bangunan rumah berdempetan rusak tertabrak truk di Jalan Runding Sudiangkat, Kabupaten Dairi. Lima anak panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, Kota Medan dipulangkan ke keluarganya. Diduga dijadikan tempat prostitusi dan peredaran narkoba, Polres Tanjung Balai merazia Indekos. Dua pemuda mencuri meteran air di sebuah bangunan ruko di Kota Medan. Pelaku diduga menggunakan kunci khusus untuk membuka dan menutup meteran air hingga bisa membongkar dan membawa kabur meteran air PDAM. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua pemuda berboncengan mengendarai sepeda dan mencuri meteran air milik warga di Jalan Banteng, Medan Helvitia, Kota Medan. Kedua pelaku yang diperkirakan masih berusia remaja ini memanfaatkan situasi sepi saat penghuni tertidur pulas. Dalam waktu singkat, pelaku membuka penutup meteran dengan kunci khusus dan kemudian membuka drat meteran air lalu kabur. Hafiz, korban menyadari peristiwa ini saat pagi hari hendak menghidupkan air di kamar mandi. Korban sempat memanggil tukang, mengira keran airnya rusak. Setelah rekaman kamera pengawas diperiksa, ternyata meteran air miliknya telah raib dicuri maling. Datang ngeceklah mesin air, rupanya curiga dia mah pompanya apa meterannya. Pas dicek meterannya udah nggak ada, baru aku cek CCTV kan, baru langsung ke konteks PPLP nanti bang. Dari CCTV bang, pelakunya ada berapa orang? Pelakunya yang di CCTV 2 juga. Kayak mana ciri-cirinya bang? Ciri-cirinya satu masih kecil ya, anak-anak tanggung kan. Yang satu udah tinggi orangnya, kayak udah berumur lagi. Naik apa orang itu bang? Orang tuh naik sepeda gitu. Naik sepeda sama jalan ya? Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke Mapolsek Medan Helvitia dan berharap pelaku segera ditangkap. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dua pemuda berusia 21 tahun harus mendekam di tahanan Polres Tanjung Balai karena kepemilikan 3 butir pil ekstasi. Kedua pria itu ditangkap saat razia di Indekos. Razia penghuni indekos di kawasan Jalan Sudirman, Datuk Bandar Kota Tanjung Balai menjaring 2 penghuni yaitu Dedi dan Andre. Kedua pemuda berusia 21 tahun ditetapkan tersangka karena memiliki 3 butir pil ekstasi yang ditemukan di dalam dompet. Akibatnya, petugas menggeledah seluruh kamar indekos untuk mencari barang bukti lainnya. Razia indekos di kawasan Jalan Sudirman akibat kecurigaan warga atas aktivitas penyalahgunaan kamar indekos sebagai tempat prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Kini kedua pemuda mendekam di sel Polres Tanjung Balai. Pada saat kita melakukan razia kos-kosan, di tempat itu kita temukan 2 orang laki-laki dan barang bukti yang kita amankan dari mereka ada 3 butir pil ekstasi. Kedua tersangka terjerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 4-12 tahun dan denda 800 juta hingga 8 miliar rupiah. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Sidang ketiga kasus dugaan melawan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus bergulir. Kali ini R.E. Sihaan sebagai tergugat dimediasi dengan para pihak tergugat. Sementara itu untuk kali ketiga pihak tergugat keempat tidak menghadiri sidang. Pengadilan Negeri Pematang Siantar menggelar sidang ketiga dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh KPK, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Badan Pertahanan Nasional, dan pemenang lelang. Sidang dihadiri kuasa hukum penggugat serta kuasa hukum para tergugat. Namun untuk ketiga kalinya, tergugat keempat almarhum Esron Samosir selaku pemenang lelang melalui ahli waris Juliana Pardede
sekaligus sebagai pembeli tanah atas rumah mantan wali kota R.E. Siahaan, tidak hadir dalam persidangan. Sidang tetap dilanjutkan Ketua Majelis Hakim dengan penentuan mediasi antara penggugat dan para tergugat. Upaya mediasi dilakukan dalam jangka waktu 30 hari ke depan. Mediasi ini merupakan bentuk penjelasan kewajiban penggugat dan tergugat untuk agenda sidang berikutnya. Resume itu pada intinya adalah apa-apa yang ditawarkan oleh pihak penggugat dan penggugat dan tergugat, begitu ya. Contohnya misalnya dalam perkara ini kan adanya pihak penggugat merasa ada hartanya yang dilelang oleh pihak tergugat, begitu ya. Bisa saja dia meminta haknya kembali di resume itu bukan dalam bentuk tanah atau bangunan, bisa saja dia meminta uang misalnya. Jadi fokusnya resume ini adalah dia menyampaikan usulan perdamaian apa-apa saja yang menyangkut daripada gugatan itu. Jadi bebas menuangkan apa yang mau disampaikan di situ sepanjang masih ranahnya daripada gugatan itu. Kuasa hukum penggugat, pihak penggugat dapat mengakomodir apa yang menjadi tawaran damai pihak tergugat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kewajaran. Senada dengan kuasa hukumnya, R.E. Siahaan selaku penggugat juga sepakat dengan dilakukannya mediasi antara pihaknya dengan para tergugat. Dari penggugat akan dapat mengakomodir pada prinsipnya apa yang menjadi tawaran-tawaran damai dari pihak tergugat. Tentu saja dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kewajaran bagi tuntutan kerugian yang sudah disampaikan oleh penggugat. Menurut saya semoga lancar dalam mediasi. Dan sebagaimana apa dikatakan dari pengacara tadi, kita juga bisa mengakomodir sesuai dengan gugatan yang kita gugat dalam perkara ini. Artinya Bapak sepakat dengan kedua pengacara ini untuk melakukan mediasi. Sepanjang tidak merugikan, artinya adil dan patuh. Selanjutnya kedua belah pihak akan memberikan tawaran dari kedua belah pihak, usulan perdamaian dari gugatan tersebut. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang, Siantar. Pemerintah Kabupaten Simalungun mendistribusikan bantuan cadangan pangan beras tahap kedua di Gudang Bulog Subdrive Kota Pematang, Siantar. Bantuan beras 10 kg diberikan selama 3 bulan terhitung September, Oktober, dan November 2023. Pemberian bantuan cadangan pangan tahap kedua untuk Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar mulai didistribusikan di Gudang Bulog Subdrive Kota Pematang Siantar pada 20 September lalu. Masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM menerima 10 kg beras yang diberikan selama 3 bulan, terhitung sejak September, Oktober, dan November. Tujuan penyaluran bantuan ini dalam upaya pengendalian inflasi dan percepatan hilirisasi produk pangan. Masing-masing KPM memperoleh beras 10 kg. Adapun tadi sebelum penyerahan saya sudah cek kualitas dari berasnya bagus, kemudian kuantumnya, bobotnya itu pas 10 kg. Harapan saya beras ini tidak boleh dijual, tapi harus dimasak oleh penerima, keluarga penerima untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Eksekutif Manajer Kantor Pos mengatakan penyaluran bantuan dilakukan di 23 titik kantor pos pembantu dengan mengundang semua KPM ke titik pembagian terdekat. Sebanyak 67.463 KPM di Kabupaten Simalungun dan 15.910 KPM di Kota Pematang Siantar menerima bantuan pangan ini. Jadwal sudah memang kita rencanakan dimulai dari semalam kemarin Kabupaten Siantar dan untuk Kabupaten Simalungun kita mulai hari ini kita rencanakan jadwal utama sampai dengan tanggal 26 September 2023. Bagi KPM yang nggak sempat datang di jadwal utama yang sudah kita tentukan masih diberikan waktu sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2023. Oh, masih ada waktu. Senang loh Pak. Senang ya. Dapat berapa goni Ibu?
Satu goni yang 10 kilo ya? Iya. Jam berapa tadi mulai antri ya di kantor pos? Ini baru datang kami, Pak. Baru datang langsung dibagi ya? Oh, nggak terlalu lama ya? Pengambilan bantuan hanya perlu membawa KTP sebagai persyaratan. Apabila KPM berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan membawa kartu keluarga. Bagi KPM yang tidak sempat datang di jadwal yang ditentukan, masih diberikan waktu hingga akhir Desember. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agi Kurnia, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.